Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di PLTS Kang Awang. Apa kabar rekan-rekan hari ini? Semoga kabar baik senantiasa bersama rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Pada kesempatan ini setelah menempuh perjalanan sekitar 9 jam, saat ini saya berada di daerah, masuknya ini wilayahnya Lampung Selatan mungkin ya, daerah Tanggamus. Ini Kota Agung namanya. Ini persis di bibir pantai teman-teman. Kalau dilihat itu di belakang saya ya, itu sekitar 100 meter di yang batas pohon kelapa itu sudah pantai. Ya, ini pemandangannya cukup bagus di sini. Kemudian cuaca juga cukup sejuk pagi ini. Ya, pada kesempatan lain ini nanti kita akan memasang menginstalasi PLTS. Pada tahap ini nanti pertama kita akan memasang 9 panel, kemudian inverternya 5000 watt ya. Karena PLN-nya berlangganannya sebenarnya 900 watt ya. Tapi kita jaga-jaga supaya kita persiapkan ketika nanti menambah pemakaian listriknya sudah tidak perlu kita tambah atau kita ganti lagi. Baik, seperti apa nanti proses pemasangan dan hasilnya, rekan-rekan ikutin ya. Oke, saat ini tim sudah mulai mempersiapkan peralatannya dan akan kita pasang ya. Ini posisinya nanti panel ini akan kita pasang di atas ya, di atas lantai 3 ini. Di sini cukup maksimal, nanti akan mendapatkan sinar karena sekelilingnya sudah posisi tidak ada penghalang ya. Gak usah ngetos ya. Ini pegang tengahnya yuk. Iya, aku bagian pun. Oke, ini panel yang kelima, naik ke atas. Ini panel ketiga siap naik. Jadi rekan-rekan, ini karena di bawahnya customer-nya request ini akan dimanfaatkan untuk apa namanya, bersantai gitu. Mungkin nanti di bawahnya dikasih bangku atau apa. Jadi kita untuk instalasi panelnya kita bikin rapat. Ya, jadi kita bikin press di sini, nanti di atas ini kita silen ya. Jadi memang kita bikin ngepres supaya menghindari kemungkinan air bocor ke bawah. Jadi kita tidak menggunakan mid clamp ya, jadi kita menggunakan baja ringan saja. Oke, ini satu korban hari ini kecelakaan kerja. Ada BPJS-nya nggak nih? Sing kono ku diwisi kita sik gampang kali Pak. Oh, kejar kesisan mang kenapa? Kejar kesisan mau. Ini kita orang guys. Nah, terus dipasangi. Enggak, bisa. Kita naik dikit. Top. Oke, ini 8 panel sudah berhasil naik ke atas. Ya, ini sisa terakhir, panel ke-9. Tinggal kita merapikan perkabelan di bawahnya nanti. Sik, kene mentok.
Kita akan cek dulu sebelum tersambung panelnya berapa voltasenya. 6. Ya, panel pertama 46 volt. Oke, lanjut. Empat 5,9. Mana nggak kelihatan? Ada di sini dikit. 45,9. Oke, lanjut. 459. 45,9 panel ke 4. Panel keempat. 46,2. 46,2 panel kelima. 45,6. 45,6 panel ke 6. 460. Panel ke 7 46,0. 46,4. Panel ke 8 46,4. Terakhir panel ke 9 6,9. 4,9 ya. Karena mataharinya sudah mulai naik ke atas. Oke rekan-rekan, ini posisi panel sudah terpasang 9. Dari 9 panel voltase akhir tadi di seri semua itu kita dapat voltase di 400 berapa Bang? 15. 415 volt. Ya ini panel 550 ya. Kalau kita lihat tadi rata-rata di 46 ya. Ada yang 46,2, ada yang 45,9. Jadi hampir rata-rata di 46 volt. Oke, ini tinggal kita proses penarikan kabel menuju ke inverter di bawah. Ini ownernya ikut naik ke atas, penasaran. Bagaimana Pak Ambo? Sip ya. Ini rapi nggak nih pemasangannya? Kalau yang kurang rapi silakan nanti dikomplain saja itu. Itu tukangnya yang baju coklat itu yang ujung, yang pakai topi merah itu. Ya rekan-rekan, sekarang tim sedang mengisolasi yang di dalam ya, di inverternya. Oke, sementara ini kita menggunakan 2 buah baterai. Ini brandnya Huawei baterainya. Ini untuk raknya, ini produk lokal ya, raknya produk lokal dari Tangerang. Oke, baterai kita menggunakan 2 piece baterai Huawei, tapi ini sudah dimodif ya teman-teman. Jadi posisi sekarang ini sudah kita gunakan BMS-nya dengan brandnya Jikong. Jadi ini kita bisa pantau nanti secara softwarenya melalui aplikasi di handphone ya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengkontrol posisi berapa voltase baterai tiap selnya. Ini kabel dari PV sudah masuk. Kemudian ini untuk menuju ke MCB dari PLN ya. Saat ini pukul 10:15 menit. Ini posisi sekarang kita tinggal perapihan di sisi bawah ya, di sisi inverternya. Untuk apa saja nanti isi di dalam box itu nanti setelah selesai ya teman-teman. Setelah rapi nanti kita jelaskan apa saja yang kita pasang di sini. Merah ini. Iya, merah ini. Ya oke, baik rekan-rekan sekalian. Jadi seperti ini hasil akhir dari pemasangan PLTS kita. Ini ada 2 jalur kabel yang masuk dari atas itu ya,
Jadi yang putih itu kabel dari instalasi PLN. Ini satu out, satu in. Jadi satu masuk ke ATS, satunya lagi keluar untuk menuju ke beban. Kemudian kabel yang hitam ini kabel menuju ke PV ya. Oke. Untuk boxnya seperti sama seperti yang biasa kita pasang ya, kita install. Di box paling kiri di sini adalah box untuk sistem DC. Di sini ada MCB 125 ampere untuk baterai, kemudian MCB 63 ampere untuk MPPT, kemudian satu yang merah ini adalah SPD untuk penangkal petir. Oke ya, seperti ini. Kemudian di sisi kanan, oke, di sini adalah MCB in dari PLN. Kemudian di sini ada MCB untuk menuju ke beban ya. Ini kita tambahkan ELCB di sini yang paling kanan karena kita juga akan memasang untuk pemanas air ya. Jadi untuk lebih safety lagi secara kelistrikan, jadi kita menambahkan ELCB di sini. Hanya ini belum menuju ke grounding ya, kita lagi sedang carikan untuk groundingnya. Seperti ini rekan-rekan. Jadi gini, karena beban belum tersambung, di sini masih nol bebannya. Oke, kemudian di sisi paling kanan ini adalah box ATS eksternal. Oke, di dalam box ATS eksternal ini seperti biasa, di sini kita tambahkan switch selector untuk menuju ke otomatis mengikuti sistem atau off untuk mematikan beban. Ya, kemudian sebelah kiri adalah manual atau bypass menuju ke PLN. Ini karena jaringan PLN-nya masih kita off ya, di bawah kita belum konekkan untuk menuju ke MCB PLN-nya. Masih on di PLTS ya. Oke, apa saja yang ada di dalam box ini? Seperti yang pernah kita upload kemarin ya, rekan-rekan. Di sini saya menambahkan satu LVD. Ini tipenya MH635. Ini untuk kontrol baterai ya. Dengan settingan baterainya, disconnect-nya kita buat di 48,5 volt. Maka akan beralih ke PLN. Kemudian ketika naik di 50,5 akan kembali lagi dihandle oleh PLTS. Oke, di bawahnya di sini kita menggunakan relay LY2 sistemnya 48 volt sesuai dengan sistem inverter. Ya, jadi ketika LVD ini ketika voltase baterai di 48,5 maka jaringan yang menuju atau arus yang menuju ke relay LY2 ini akan terputus ya. Ketika relay LY2 ini terputus atau tidak mendapatkan arus, maka akan masuk jaringan PLN menuju ke coil dari relay JQX38F ini. Ini untuk relay JQX38F nya kita buat kebetulan ini yang sudah 220 ya coilnya ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi trafo tambahan di sebelahnya seperti yang kemarin ya, karena ini ternyata ada yang sudah 220 ya, atau 220 volt. Oke, mungkin nanti jika rekan-rekan menemukan relay JQX yang sistemnya 48 volt lebih enak lagi ya. Jadi relaynya langsung ada di sini, tidak perlu menggunakan relay LY2 ini ya. Jadi cukup satu saja. Cuman ini saya belum menemukan. Sementara ini saya belum menemukan relay yang JQX versinya 48 volt ini. Jadi kemarin itu kita baru dapat relay ini sistemnya 24 volt, kemudian yang ini 220. Oke, ini untuk wiring perkabelannya. Di sini ada jaringan masuk dari PLN yang sebelah kiri. Di tengah itu untuk menuju ke LVD. Kemudian di sisi kanan ini adalah untuk outputnya. Seperti itu rekan-rekan untuk ATS eksternalnya ini. Oke, ini sementara masih kita off yang ada di PLN ya, karena kita akan sambungkan dulu di sisi bawahnya di tempat MCB PLN. Kemudian untuk baterai yang menghandle PLTS ini, saat ini sementara kita menggunakan 2 buah baterai. Ini brandnya Huawei, tetapi di sini sudah dirubah, tidak menggunakan lagi BMS-nya Huawei ya. Jadi di sini kita merubah Huawei ini menggunakan BMS-nya merek Jikong. Ini 150 ampere ya. Dua-duanya sama 150 ampere. Nah, jadi dengan BMS Jikong ini nanti user bisa
memonitor kondisi tiap baterai ini sampai dengan sel baterainya. Oke, nanti kita bisa perlihatkan seperti apa isi di software Jikongnya ini ya teman-teman. Oke, ini software untuk monitor atau aplikasi untuk memonitor kondisi baterai menggunakan BMS Jikong ya. Di sini kita terdiri dari 2 buah baterai. Ini untuk penamaan baterainya ini bisa custom ya. Jadi untuk sementara ini saya beri nama baterai 01 dan baterai 02. Kita coba connect ke baterai 01 ya teman-teman. Seperti apa isinya? Ya, ketika dia terkonek ini menggunakan Bluetooth ya. Di baterai itu dia ada notifikasi berbunyi ya, ada bunyi klik 2 kali gitu. Oke, seperti ini kondisi di dalam baterainya. Posisi saat ini voltase baterai di 53,24 volt. Kalau kita lihat per selnya, ya ini terdiri dari 15 sel. Dari sel 1 sampai dengan 15 ini hampir rata semua ya, 3,5. Hanya berbeda 0, berapa di belakangnya. Ya, hampir semuanya rata 3,5. Dan posisinya sekarang ini sudah full ya. Di sini kondisi MPPT sudah on tetapi sudah tidak ada charging karena memang baterai sudah full. Posisinya sudah floating. Oke, kalau kita mau melihat settingannya, ya, ini baterai menggunakan baterai LiPo 4, ya, terdiri dari 15 sel, kapasitas 100 ampere. Kalau kita lihat di bawahnya lagi, kita turunkan ke bawah, ya, start untuk balancing baterai itu di 3 volt ya. Jadi ketika baterai menyentuh voltase 3 volt, maka akan otomatis melakukan balancing sehingga lebih voltase tiap-tiap sel baterai akan menjadi rata. Oke, ini nanti kalau teman-teman menggunakan ini silahkan dibaca saja di bawahnya. Ini default ketika kita pilih menu baterai LiPo, maka akan muncul ini ya. Hanya dia nanti di atas ini angkanya bukan 15 tapi 24 karena BMS Jikong ini dia bisa sampai dengan 24S ya, cukup lebar ininya, cukup banyak voltase, cukup banyak sel baterai yang bisa di handle. Jadi voltasenya bisa sampai berapa itu ya, 3 kali 24 ya, teman-teman hitung sendiri ya. Oke, ini untuk yang dapat kita lakukan perubahan pada continuous charge-nya. Ini kita bisa naikkan. Di sini saya menggunakan 40 ampere ya. Ini option. Kemudian untuk discharge-nya juga, untuk continue discharge-nya kita setting di sini 60 ampere. Ini bisa dinaikkan ke 80. Oke, untuk yang lain-lain mungkin tidak usah dirubah ya. Jadi seperti itu kondisi untuk di baterai yang 01 ya teman-teman. Oke, untuk merubah nama baterai silakan teman-teman klik aja yang tanda ini. Nah, di sini ada modif name. Ya, ini rekan-rekan bisa menggunakan nama sesuai dengan kehendak masing-masing ya. Ini bisa custom. Oke, sekarang kita coba masuk ke baterai yang kedua. Oke, baterai yang kedua di sini voltase di 53,23 volt. Ya, 53,23 volt. Dan untuk per selnya di sini juga hampir rata semua, 3,5 volt teman-teman. Oke, di bawahnya ini hampir sama ya. Jadi ini juga sama ya, 15 sel. Kemudian untuk charge-nya, continue charge-nya kita bikin 40 ampere. Siap. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan. Ini akan memudahkan user untuk mengkontrol baterai atau untuk mengetahui kondisi baterai dan untuk melihat baterai ini masih sehat atau tidak gitu ya. Ketika dia jauh berbeda voltasenya, nah itu tanda-tanda baterai yang sudah tidak sehat. Kalau ini kita lihat di sini semuanya hampir rata ya, 3,5 volt. Seperti itu rekan-rekan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, jadi seperti itu tadi ya proses pemasangan PLTS kita di daerah Tanggamus, Lampung Selatan ini ya. Ya, saat ini pukul 11 lewat 1 menit. Ini kita sudah dapat menyelesaikan pekerjaan kita hari ini.
Oke, jadi mungkin sampai di sini ya sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih rekan-rekan atas segala support dan dukungannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.